Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradahnya lah kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihah. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam Nabi yang mulia, mudah termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa mengikuti ajaran yang sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang tidak konsentrasi saat sholat karena diganggu oleh setan kinjib atau khonjam. Ketika kita sholat, terkadang muncul dan berseliweran pikiran-pikiran lain, sehingga sering kali mengurangi konsentrasi dan kehusuan sholat kita. Masuk itu? Ya, seringnya di rosok ini, cuma poin gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan Allahu Akbar. Orang geus cekcok jeung istri di rumah terus sholat. Tah kabayang teh naon? Pasean jeung pasean. Masuk itu. Taraka langkung. Rek dengan kade ke babat ke bahan non kadean udah sholat Korea ma'erol subhanallah. Keadaan ini boleh jadi karena ulah setan yang sedang atau senang mengganggu orang yang sedang sholat. Setan yang suka mengganggu orang sholat namanya setan kinjib atau khonjam. Kayak anu nggoda bersolat teh setan kinjib dan khonjam tahu. Allahu Akbar. Ngari we gambar ya. Kamu perlu panin sholat di rumah. Kerja berjamaah ke we kagak ada kesehatan ya. Masa kagak ada kesehatan berjamaah? Imam oke kagak ada teh. Begitu ya tidak konsentrasi akhirnya eta salah sholat. Masa gitu? Kasus semacam ini pernah dialami oleh sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwid billahi minhu wasbil ala yasarika salasan." Dzaka syaitonun itu adalah setan. Yuqalu lahu hanjabun, namanya setan khonjam. Faidah asas tahu jika kamu merasa diganggu oleh setan, fata'awwid billahi minhu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Wa asbil ala yasarika salasan, dan meniup ludah sedikit saja ke arah kiri 3 kali. Niupkan ke arah kiri 3 kali. Betul, supaya orang diganggu setan, terus-terusan diganggu setan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2203. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setan akan menggoda manusia dari 4 arah. Dari depan,
dari belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Perhatikan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Qala iblis menjawab, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku. Kata setan, la aqudanna lahum, pasti itu setan, pasti aku akan selalu menghalangi mereka. Cek setan teh, pasti mereka halangan ke manusia beribadah ke Allah. Ayo orang kafir mah kudu halangan, kalau beribadah ke Allah kudu halangan. Ya, subhanallah. Kata Allah, siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 16. Mendengar pernyataan Allah tersebut, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku dengan menetapkan kesesatan padaku sampai hari kiamat. Setan dimulai diciptakan sampai sekarang tidak ada yang mati. Karena Allah minta kepada Allah, berjanji akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Berarti lalu digambarkan kata setan dimulai diciptakan sampai sekarang kaya lalu jamalan teh sama aja orangnya sekian ya mesti kahan apa juga nanti setan iblis setan subhanallah luar biasa dijawab aku Allah doa anak setan. Jangankan manusia, kalau doa setan jadi dijawab aku Allah, apalagi manusia doa. Subhanallah kan gitu. Aku bersumpah kata setan, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia, Adam dan anak cucunya dari jalan yang lurus, dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dilanjutkan dengan ayat ke-17-nya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Summa kemudian la'atiyannahum, pasti aku akan mendatangi mereka itu manusia, mimbaini aidihim, dari depan mereka. Datang di depan tak lewat naon, lewat mata kita, lewat mulut kita, ya datang deh. Jangankan ketika sholat, ke ngaji oke. Oh, bakti mulut orangnya Ustadz rokok bicara, ya. Nah, jemaah ngobrol terus aduh gitu. Eta tadi kalau mau setan, namanya setan cicit teh. Eta. Ayeuna kapanginnya terus ngobrol teh keur ngaji ngaran ustaz wae saha wae teh ade. Ketigoda dari arah depan, dari mata, kadang-kadang mata teh ngantuk baca Al-Qur'an. Masuk itu? Masuk. Aya begitu? Ayat di Al-Quran ada jelasin yang diterangkan teh. Setan pintar kena goda-goda teh. Sebenarnya dari depan teh. Wa min khalfihim, dari belakang kita, dari punggung kita, ditiupan ku setan. Supaya naon? Supaya ngantuk teh. Dikereket teh ku setan teh supaya salatna teh naon cepat kitu nya subhanallah. Tah eta wa an aymanihim, dari kanan, dari telinga yang kanan digoda oleh setan. Ulah ada yang berdusta eta keur ngaji, bisa Anda jadi pintar, biasa Anda bisa masuk ke surga. Eta digoda bisa dicocokkan eta telinga kanan, malah dikencingan ku setan. Itu subhanallah ya. Bener eta setan. Nah, sekarang wa ansama ilihim,
dan dari kiri mereka. Dari telinga kiri kita digoda oleh setan, dikencingan oleh setan supaya ulang ada yang katakan pengajian karena kebenaran. Wala tajidu aksarohum, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka syakirin, bersyukur. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 17. Kemudian kata iblis melanjutkan, untuk mewujudkan tujuanku ini aku akan menempuh berbagai cara. Tuh, hati-hati. Kata iblis, aku akan menempuh untuk menggoda manusia berbagai cara. Benernya subhanallah, ternyata kalau sudah goda setan, subhanallah, berbagai cara menempuh. Subhanallah, luar biasa ya. Pasti aku akan mendatangi mereka manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan karena manusia amatlah lemah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Ada orang yang mungkin saja selamat dari arah depan, namun tidak selamat dari arah kiri. Selamat di depan, di kiri tidak goda, subhanallah gitu deh. Demikian pula yang selamat dari arah kiri belum tentu selamat dari arah belakang. Hancurnya hidup berawal dari hancurnya ibadah. Maka perbaikilah ibadahmu, insya Allah Allah akan perbaiki hidupmu. Kamu tak gitu ya? Hancurnya hidup berawal dari hancurnya ibadah. Ibadahnya cukup kewajiban tuntaskan, itu serius ibadahnya. Maka perbaikilah ibadahmu, insya Allah Allah akan perbaiki kehidupanmu. Katos kan? Bu. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idnu dia bil adani, ada baros sayatonu lahu, durutu hatta la yasma'al adani, faida kuliyal adanu, akbalu faida tuba biha adbaro faida kuliyal taswibu akbala, yahturu bainal mahmi." Ida mudia bil adani, apabila adzan dikumandangkan, adbar syaitanu lahu duratun hatta la yasmaul adana, maka setan berlari sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Doanya lamun aya nu adzan eta di masjid, aya setan di masjid, lari terkentut-kentut. Lamun ku urang mah mun urang tertawa ningali setan terlari terkentut-kentut. Kunaon ngucapkeun adzan. Faida kudial adana akbala, apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali lagi. Setelah selesai adzan dikumandangkan, lari lagi lebih cepat untuk menggoda manusia tadi untuk sholat. Intinya subhanallah. Faida tuba biha adbara, apabila dikumandangkan iqamah, setan berlari lagi. Faida kudial taswibu akbala, apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ya duduk bainal mar'i, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 608 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 389. Setan inilah yang seringkali datang berusaha mengganggu orang yang sedang sholat, sehingga terkadang berbagai pikiran
yang belum sebelumnya tidak terpikirkan malah muncul ketika kita sholat. Dikisahkan ada seorang lelaki yang datang mengadu kepada Imam Abu Hanifah tentang hartanya yang pernah disimpan di dalam tanah. Namun sekarang dia lupa letak posisi di mana kata harta. Abu Hanifah memberinya saran untuk sholat malam hingga fajar. Tidak sampai seperempat malam saja lelaki itu sholat. Ia sudah teringat lokasi harta itu. Ia pun segera mendatangi Abu Hanifah dan mengabarkan apa yang dia alami. Abu Hanifah berkata, aku memang sudah yakin bahwa setan tidak akan membiarkan kamu terus sholat tanpa membuatmu teringat akan lokasi tempat hartamu itu. Tuh ketika sholat, lu tadi lupa kan naruh kuncinya. Ingat baik, maka sebut sama Allahu Akbar. Ketinggalan liu kan sholat. Masuk itu. Subhanallah. Bukan berarti untuk menemukan barang yang hilang maka lakukanlah sholat, tetapi poinnya adalah setan itu akan melakukan segala cara agar kita tidak khusyuk dalam sholat, karena nilai sholat setiap orang itu dinilai dari kehusuannya. Jadi sholat itu bukan nilai satu persatunya, tapi kehusuannya. Karena tadi Allahu Akbar, kadang-kadang mengucap Bismillah ulang alamun, itu dinilai Allah. Yakin Pak? Yakin. Nabi SAW bersabda, Innal abda layan suratu min sholatihi walam yuktab lahu minha illa nisfuha illa sulusuha illa umuha illa humusuha illa sulusuha illa subuha illa sumuruha illa tusfuha illa usuluha. Innal abda layan siroku min sholatihi, sesungguhnya bila seorang hamba selesai sholat dari sholatnya, walam yuktab lahu minha, maka tidak diletakkan balasan dari sholatnya, illa kecuali nisfuha, ada yang mendapatkan setengahnya dari sholat yang utuh. Umpama kita berjamaah 27 derajat, ada yang mendapat setengahnya. Setengah dari 27 derajat berapa? 18. Kau maksudnya? Subhanallah. Saya setengahnya 14 ya. 14 ya, setengahnya. Subhanallah. Ada juga yang mendapatkan illa subusuha, ada yang mendapatkan sepertiganya. Dari 27 berjamaah kita mendapat sepertiganya. Berarti zuhur ini dilaksanakan oleh kita 4 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Masa gitu? Sabungnya. Kalau SMA sholat sebelum zuhur 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebarang jadi berapa? Sok hitung ya. Sebelum zuhur 4 rakaat. Sesudah zuhur 4 rakaat. Jadi genapnya. Sesudah maghrib 2 rakaat. Jadi 8. Sesudah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Jadi 12 minimal. Eta mah rek naon syukur dulu gitu ya. Rek naon tahiyatul masjid. Nah, mengiringi salat ya. Subhanallah, supaya nanti bila mana salat wajibnya ada bolong ditambah oleh salat sunat. Tinggal ieu. Aya salat sunat cuma laksanakeun salat zuhur 4 rakaat.
Sebelum duhur, sesudah duhur 2 rakaat. Wah, tara di mana ya Pak? Ya. Sebenarnya ditambah tuh eta nu bolong-bolong teh, anu teu husuk ku salat wajib dari tambah ku salat sunat tadi. Jadi sebenarnya jika salat tidak dijaga, duniamu gelisah. Akhirmu juga susah. Jika salatmu dijaga, duniamu tenang, akhiratmu aman. Jadi kudu jaga kana urang salat. Masa dijaga urang salat? Benar nih, sekapunnya subhanallah ta'ala, subhanallah. Daya, sesungguhnya nasibmu ada pada sholat. Jika sholat tidak dijaga, duniamu gelisah. Lampuran, can sholat, gelisah kan ya? Oh, di mobil, di atas saat luhur ya, subhanallah. Masa gitu? Berada dari mana? Berarti. Kalau kayaknya orang can sholat dengan adat, di jalan, ke hari-hari acan, gelisah, bukan, yang harus dipertanyakan keimanannya, subhanallah. Kalau orang mah tukang sholatnya, kalau tukang sholat namanya, subhanallah ya, benar-benar diterima oleh Allah sholat kita sih, subhanallah. Kadang-kadang orang itu. Nah, jika sholat dijaga, duniamu gelisah, akhiratmu juga susah. Jika sholatmu tidak jaga, duniamu tenang, akhiratmu aman. Pingin kita aman akhirat dunia, janganlah sholat. Pahitnya dijaga sholat. Duhur ulah katinggalin, asar ulah katinggalin, maghrib ulah katinggalin, nah isya ulah katinggalin, subuh ulah katinggalin. Terus laksanakan sholat. Coba dimanapun, kapanpun kita berada. Jika dirimu diuji dengan syahwat dan nafsu, maka periksalah sholatmu. Bisa jadi sholat yang kita lakukan ala kadarnya saja. Tuhan itu kedengaran suaranya. Kalau sini itu tidak dengarkan. Lanjut kamu cemurang sunama. Nah, kita cemurang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulang pasti itu kedengaran kita. Ulang sampai di hati. Tidak ada yang kalbu. Dia keluarkan orang, tapi orang ada yang batur. Konsep orang. Kenyam kitanya tak keluarkan. Tak ke sholat sir duhur jenazah jadi imam orang kada ya jadi imam kayak kudu tadi Allahu Akbar harus jelas. Tahu itu saya pernah sholat di belakangnya kayaknya itu Allahu Akbar itu cah jadi imam Allahu Akbar benar asal itu ayo begitu kayak nama kayak tapi kita hampir nggak bisa tahunya terus saya di juru ditutup sholat. Nah, sudah itu keserupu, ada begitu ada pepet, keserupu begini semua kayak kudu kedengaran dari makmumnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, keras ya, tidak imam, subhanallah ya, atau suara lain mungkin besar punya pakai eta pakai mic dengan ngecil kanan kayak ke sok katanya sebenarnya pakai dengaran. Nah, karena saya pernah sholat idinya kan di juru terus serubut sujud. Bapak pernah gitu? Ya. Coba benar ke gitu. Nah, orang teh perlu dibenar dengan awal kayaknya. Subhanallah. Jika dirimu diuji dengan syahwat dan nafsu, maka periksalah sholatmu. Bisa jadi sholat yang kita lakukan ala kadarnya saja. Selesainya cepat dan tidak pernah merasa nikmat dalam sholat. Pernahkah kita nikmat dalam sholat? Jangan katanya perlu nikmat orang sholat ya. Cuma nikmat orang makan, nikmat makan, ditutup oncom. Artinya cuma nikmat sholat. Oh nikmat menghadap Allah. Itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub rahimahullah berkata, barang siapa membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, lisannya akan terjaga dari ucapan yang batil dan sia-sia. Sebaliknya barang siapa yang lisannya kering dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lisannya akan basah dengan ucapan batil, sia-sia dan kotor, tidak ada daya dan
upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah untuk berbuat kebaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.